Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Rafif dari kelas 12B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara P5 Rekayasa Teknologi. Mari kita lihat barang-barang teman kita. Oke, jadi sekarang saya lagi ada di stand apa nih? Dengan Banu. Banu, Gilang. Gilang, satu lagi siapa? Adit. Adit. Oke, jadi di sini aku bakal nanya-nanya tentang mereka bikin apa sih dan latar belakang mereka tuh apa sih bikin kayak gini. Boleh jelasin satu orang? Silakan. Ini adalah air purifier. Jadi yang kita bikin dari barang-barang bekas yang kita punyai di rumah lah ataupun bisa beli di online. Nah, cara kerjanya yang pertama, jadi ini kan ada cotton nih, namanya kain HEPA. Jadi bisa menyaring udara yang kotor dan memiliki penyakit. Nah, itu salah satu manfaatnya dari air purifier ini. Jadi misalnya ada udara yang kotor di sekitar ruangan, ataupun ada orang misalnya yang lagi sakit, lagi punya penyakit, misalnya batuk yang bisa menular melalui udara. Nah, itu tuh bisa disaring dari sini. Habis itu udara yang bersih keluar dari sini. Nah, ternyata selain menyaring udara juga, ternyata juga bisa menjadi pewangi ruangan. Jadi di dalam air purifier ini bisa dimasukkan pewangi ruangan, misalnya bau teh, bau jeruk, bau marjan, dimasukin sini. Nah, di sini ada baunya nih. Oh iya, benar. Benar. Nah, itu saja dari kami kelompok air purifier Adit, Banu dan Gilang ya. Terima kasih. Keren ya inovasi anak-anak Iza, dia emang out of the box semua. Nah, kita lanjut ke stand kedua. Oke, jadi kita sekarang lagi di stand kedua. Di sini ada Beach Solar House. Sama siapa aja nih di sini? Aku Karel dari kelas 11A. Aku Kimi dari kelas 11A. Aku Aira dari kelas 11A. Dan aku Kayla dari kelas 11A. Oke, kita udah perkenalan. Jadi mungkin boleh dijelasin satu orang mengenai produk yang kalian buat? Ya, jadi kita namainnya Beach Solar House karena di sini kita bikin konsep rumah panggung di pesisir pantai dengan ada pembangkit listrik tenaga suryanya, yang dimana kita menggunakan panel surya yang sudah kami modifikasi supaya bisa menjadi pembangkit listriknya. Untuk teknisnya nanti lampunya akan menyala ketika malam hari dan akan mati ketika cahaya matahari itu menyoroti panel suryanya, sehingga energi mataharinya akan diserap oleh panel surya dan dikonversi menjadi listrik yang akan disimpan di dalam baterai, seperti itu, Pak. Oke, mungkin sekian dari kelompok Beach Solar House. Keren-keren banget nih inovasinya. Yuk kita lanjut ke stand ketiga. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di kelompok ketiga. Mungkin di sini ada kelompok Elkium Cleaner. Boleh dijelasin satu orang perkenalan dulu? Nama aku Faunia. Nama aku Kayla. Nama aku Airin. Jadi kita itu di sini dari kelompok 1. Di kelompok 1 ini kita membuat produk yang bernama Elkium. Kenapa sih bisa disebut dengan Elkium? Karena ini bentuknya seperti elephant, jadi kita sambung menjadi Elkium Cleaner. Nah, jadi kenapa kita bikin Elkium Cleaner ini? Karena kita sering banget menjumpai sehari-hari seperti kotoran-kotoran kecil, misalkan potongan-potongan tisu, potongan kertas, remahan makanan, ataupun bekas penghapus yang jarang sekali orang ambil karena sulit diraih. Oke, di sini kita juga ada sediain sampahnya untuk kita coba. Jadi ini juga bisa digunain buat di mobil misalnya, kalau ada yang cikinya tumpah-tumpah. Sekian dari kami. Keren-keren banget ya guys, anak jadi udah bisa bikin vacuum cleaner mandiri di sekolah. Jadi ini dibikin di acara P5 Rekayasa Teknologi. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Oke guys, jadi kita sekarang udah di kelompok terakhir dari P5 ini. Kita ada di kelompok Waste Sorting Machine dari kelas 12. Boleh perkenalan dulu? Hai semuanya, nama aku Iza Askiana Nisa dari kelas 12C. Nama aku Pijen. Oke, jadi di sini kita lihat ada waste sorting machine atau tempat sampah yang bisa ngesortir otomatis nih. Mungkin boleh dijelasin dulu Kak, latar belakangnya gimana? Jadi waste sorting machine ini manfaatnya tuh untuk menyortir berdasarkan bahan-bahan sampahnya itu sendiri. Jadi ada 3. Yang pertama ada sampah kering, ada sampah basah, dan ada sampah logam atau metal. Dan ini tuh portable untuk di rumah, untuk di kantor, atau di perusahaan karena dia voltnya tuh kecil. Nah, aku ada beberapa contoh. Ini untuk sampah basah.
Jadi bisa tinggal kita tempel aja di sensornya. Nanti itu kelihatan di sini tulisannya wet waste dan nanti wadahnya akan muter sendiri ke wadah untuk wet waste gitu. Ini aku ada contoh untuk sampah yang logam. Bisa tinggal ditempel aja di sensornya, nanti dia akan berubah sendiri ke wadahnya gitu. Terus nanti dia akan balik lagi ke dry waste gitu. Jadi bisa tinggal dimasukin ke tempat sampahnya. Oke, inovasinya keren banget ya kalau misalkan dipakai di Izada karena sampahnya bisa disortir otomatis nih. Mungkin sekian dari wawancara hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di hari kedua P5. Hai semua, nama aku Syakira. Nama aku Laras. Nama aku Ririn. Kita kan biasanya ngeliat orang pakai VR tuh kan buat ngegame doang kan ya kak. Jadi kayak kita bikin inovasi buat bikin VR skulptur gitu. Jadi kayak misal kalau guru lagi sibuk atau jadwalnya lagi pada padet. Di sini saya lihat kegiatan ini luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Jadi perkenalkan nama aku Muhammad Rafif dan di sini kita ada di hari kedua P5 dan aku bakal keliling-keliling buat ngeliat hasil proyek teman-teman semua SMA Izada. Oke, yuk kita lihat. Oke guys, jadi sekarang kita udah di stand pertama yaitu di stand fire alarm dari kelas 12. Mungkin boleh perkenalan dulu teman-teman. Hai semua, nama aku Syakira. Nama aku Laras. Nama aku Ririn. Nama aku Damar. Nama gue Noval. Oke, jadi sekarang kita ada di stand pertama yaitu fire alarm seperti namanya. Jadi lihat produknya dulu. Produknya rapi banget ya. Mungkin boleh jelasin satu orang, siapa yang mau jelasin? Oke, Damar boleh. Oke, jadi di sini kan kita bikin alarm api ya. Nah, kan kita sering lihat ya di berita tuh banyak tuh korban jiwa karena kebakaran. Pak, sedangkan di rumah kita sendiri kita juga nggak masang alarm api ya. Padahal kan tentang kebakaran gitu kan masanya satu ya. Biasanya tuh orang belum tahu ada api sebelum terlalu telat. Nah, di sini kita bikin alarm api tuh buat ngenotifikasi orang kalau misalnya ada api. Nah, coba kita contohin ya. Ini kan jadi kan api kan ngehasilin, panas dari api kan ngehasilin cahaya yang namanya cahaya infrared. Nah, sensor kita ngedeteksi cahaya itu. Nah, kalau misalnya ngedeteksi cahaya infrared ini bakal nyala. Terus kayak tadi ada buzzer sama LED yang nyala. Nah, jadi bisa dilihat ya dalamnya. Dalamnya cukup sederhana ya, cuman kayak kabel-kabel doang, simple. Ya itu sekian dari kami. Makasih. Oke, jadi inovasi fire alarm ini sangat berguna ya. Jadi kita bakal lebih tahu kalau misalnya ada kebakaran gitu di SMA Izada. Tapi harusnya jangan lah ya. Kita berharap jangan ada, jangan sampai ada. Tapi inovasinya bagus, keren. Kita lanjut ke stand kedua. Oke guys, jadi sekarang kita udah di tenda kedua atau stand kedua. Sekarang kita ada di kelompok Izada VR Journey dari kelas 11, kelompok 6. Boleh perkenalan dulu masing-masing kelompoknya? Halo semua, perkenalkan nama saya Atar. Nama saya Raya. Nama saya Regita. Oke, mungkin boleh dijelasin dulu nih, kalian bikin apa sih dan apa sih latar belakang kalian bikin kayak gini? Pegangannya. Oke, jadi latar belakang kita bikin Izada VR Journey ini karena kita kan biasanya ngeliat orang pakai VR tuh kan buat ngegame doang kan ya kak. Jadi kayak kita bikin inovasi buat bikin VR skulptur gitu. Jadi kayak misal kalau guru lagi sibuk atau jadwalnya lagi pada padet, terus ada orang tua nih mau touring sekolah tapi nggak ada guru yang bisa karena kan jadwalnya padet. Jadi bisa pakai alat ini untuk kayak apa? Iya, memperkenalkan lingkungan sekolah. Keren ya alatnya. Mungkin boleh ada yang nyobain satu orang buat nyontohin gimana sih cara makainya gitu. Boleh dipakai. Tinggal pakai aja. Nanti kanan kiri. Ini ada strap, masuk kepala dulu. Kalau sudah dapat di mata, kita bisa tinggal lihat ada video di dalamnya. Coba dites dulu.
Oke, cukup. Ini inovasinya keren banget, pasti bakal kepake di Izada nantinya. Dan buat kelompok 6-11D ini 2 jempol lah buat mereka semua karena inovasi salah satu yang paling bagus dari kita kemarin pameran selama 2 hari ini. Keren sih kalian semua guys. Thank you ya. Kita lanjut ke stand ketiga. Let's go. Oke guys, biasa kita di stand terakhir. Kita dari stand penyiram tanaman kelas 10 nih. Boleh perkenalan dulu masing-masing kelompoknya? Halo semua, aku Lula. Nama aku Akila. Aku Naila. Nama aku Sarisha. Oke, seperti yang kita lihat di sini alatnya, ini katanya kayak penyiram tanaman ya seperti namanya. Mungkin boleh dijelasin satu orang? Jelasin caranya gimana, latar belakangnya apa? Boleh dipegang aja. Jadi kita bikin alat ini karena kita ngelihat kalau misalnya orang tua kita tuh sering berpergian terus tanamannya tuh nggak keurus. Jadi di sini kita ngebuat alat. Di sini tuh kayak ada dispenser gitu, dia ngenampung. Nah ini tuh bakal masuk ke sini dan ini tuh bisa diatur kecepatan airnya. Jadi kecepatan airnya ini bakal berpengaruh ke waktu yang dibutuhkan. Lalu ini akan nyambung ke sini. Ini itu udah diukur ya seberapa. Jadi tanamannya butuh berapa mili itu udah diukur dari sini. Jadi nggak bakal kebanyakan atau kedikitan. Nah ini itu bakal jatuh ke sini dan itu bakal nyambung ke pot ya. Lalu kita juga membuat ini tuh portable, jadi bisa diukur seberapa tinggi tanaman atau pendek ya. Alat ini juga bakal dijepit ke pot, jadi nggak bakal makan banyak tempat buat di rumah. Oke, jadi ini inovasi yang baik banget dan juga unik buat SMA Izada karena kita tahu ya di SMA Izada ini banyak banget tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi yang pastinya ini bakal kepake kalau misalkan inovasi ini bakal lebih dilengkapin lagi gitu. Mungkin aku Muhammad Khalif dari kelas 12 izin mengundur diri karena sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Jasmine, ibunda dari Atina kelas 11C. Di sini saya lihat kegiatan ini luar biasa ya, dapat menstimulus kegiatan anak-anak untuk bisa lebih merangsang lagi perkembangan otak mereka untuk mengadakan satu prestasi di mana harus sering-sering mengadakan acara seperti ini karena dibuat dengan sedemikian fun, enjoy, jadi anak-anak tidak terasa jika mereka juga sedang diarahkan untuk menjadi lebih kreatif lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.